Yo, balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini untuk edisi video altcoin ya, saya akan mengupdate untuk Cardano karena juga itu yang paling banyak di voting di channel Telegram. Nah, channel Telegramnya mungkin yang belum join silahkan join ya, sudah saya sampaikan juga di beberapa video yang lalu. Kalau misalkan saya sudah bikinkan channel Telegram yang free ya teman-teman, di sini biasanya juga saya ada kasih beberapa informasi juga, update-update juga di channel Telegram ini yang free. Dan channel Telegram free ini cuman satu ini saja official dari saya pribadi. Itu ada di link deskripsi bawah video buat teman-teman yang tertarik mau join, dan itu free ya. Nggak ada pungutan sama sekali. Oke. Jadi lanjut aja, mungkin buat yang belum lihat update untuk Cardano ya. Ini Cardano lagi Bitcoin sudah saya upload sekitar 7 jam yang lalu, hari ini per hari ini gitu ya. Dan beberapa altcoin lainnya saya mau remind sedikit ke teman-teman sekalian. So lanjut aja langsung teman-teman ya. Jadi ini untuk price action untuk Cardano secara daily time frame. Jadi secara daily ini outlook yang ini pernah saya sharingkan dan bagikan juga ke teman-teman sekalian ya. Jadi dia setelah drop teman-teman ya, drop signifikan, and then dia bermain di dalam range, dan makin lama range itu makin kecil dan terbentuk seperti falling wedge pattern, di mana itu menjadi ataupun bisa kita bilang juga salah satu pattern bullish gitu ya, pembalikan arah ketika dari downtrend ya. Kemudian kita lihat pattern ini biasanya itu pembalikan atau tanda-tanda reversal gitu ya dari sebuah price action ya, khususnya ini terjadi pada Dato Cardano pada time frame satu harinya atau dailynya. Nah, untuk area box warna putih ini menjadi area support krusialnya dia, itu di sekitar 0,399 dolar sampai 417 dolar, sekitar area situ. Dan ya kita bisa lihat ya dari trendline support and then resistance yang saya gambarkan dengan garis warna merah ini, terakhir kali di area situ kita bisa lihat ya, di sini mengalami pemantulan, and then di sini juga mengalami pemantulan dua kali ke atas kemudian mantul gitu ya. Dan bagian atasnya pun kita bisa lihat ya, di sini kena rejection, dan ya di sini kena rejection. Jadi masing-masing sudah dua kali di testing dan mendapati reaksi yang lumayan signifikan gitulah ya pada pergerakan si Dato Cardano ini. Dan ya sekarang ini posisinya ya, dia tidak create yang namanya a lower low dari lowest area sebelumnya di area sini, atau di sekitar 0,426 dolar. Dia nggak create lower low, malah dia masih sedikit lebih atas nih, ketahan di sekitaran 0,435 ya dolar, sekitar area itu dia masih mampu bertahan. Dan sekarang ini posisinya dia mau testing nih terhadap EMA 34 dan 55, garis warna biru dan kuning ini. So itu juga dekat sekali dengan trendline garis warna merah resisten yang sebelumnya kena reject sudah dua kali di testing dan mendapati rejection yang lumayan strong. Jadi di sekitar range area sini, atau mungkin akan saya sebutkan 0,472 sampai 0,48, itu menjadi area krusial dan resisten kuat secara daily time frame untuk atau Cardano ini. So kalau memang dari area situ kita mendapati dia mampu break ya, let's say dia mampu break, ini mungkin akan saya kecilin dulu ya, terlalu besar. Oke. Dan let's say dia mampu break, kemudian at least dia retest dulu gitu ya, retest dulu ke trendan kan biasanya gitu nih ya kan. Nah, oke, ini untuk bull skenario nya. Kemudian dia mampu melanjutkan penguatannya, next target di box warna hijau ini dulu teman-teman. Ya, karena kita bisa lihat itu menjadi swing high terakhir dia di sini satu ya, kemudian di sini kedua juga ya, itu di sekitar 0,508 sampai 0,52 dolar, itu dulu menjadi target resistance pertama untuk Cardano ya secara daily. Kemudian next lagi di box warna orange ini, itu menjadi next target lagi. Kita bisa lihat ya, terakhir kali kena touch kisaran situ, kemudian kena reject lagi. Ini di sekitar 0,58 sampai 0,594 dolar, itu menjadi next target resistance. Jadi bisa dibilang ini menjadi resist 1 dan ini menjadi resistance kedua. Next target kisaran berapa lagi bro? Resist 3 di sini. Ya di box warna ungu ini teman-teman. Karena terakhir kali dia pullback ya, kenceng di sini, kemudian kena reject lumayan strong, akhirnya dia drop lumayan dalam gitu teman-teman ya. Di sekitaran berapa itu bro? Di sekitar 0,64 sampai 0,69 dolar yang menjadi next target resistance. Jadi diperhatikan terlebih dahulu untuk short termnya, kalau memang dia mampu break, retest, dan ini beberapa area target resistance yang masih able lah atau masuk akal untuk si Cardano bisa gapai. Tapi kalau worst case-nya gitu ya, worst case-nya dia dari sini testing doang gitu ya, let's say cuman ngetes doang dari trendline resistennya, kemudian mendapati rejection kembali ya, potensi dia bisa visit ke trendline support bawah ini yang sebelumnya udah di testing 1 dan 2 gitu ya, potensi di tes lagi, plus di situ adanya area support nih. Ini sejak 12 Mei dan pada 13 Juli
Ini pada tanggal 18 Juni juga sempet tapi nggak nyampe ya teman-teman, kita bisa lihat di sini nggak nyampe. Jadi itu menjadi area krusial untuk area supportnya, bisa divisit kalau misalkan let's say dia naik cuman untuk retest doang. Berarti sama seperti sebelumnya, naik untuk retest turun, naik untuk retest turun. Bisa aja ini naik untuk retest turun, itu untuk worst case scenario-nya. So memang area trendline resistance dan trendline support ini benar-benar bisa diperhatikan untuk ada atau Cardano secara daily time frame. Jadi kalau misalkan let's say dia mampu break pun itu pertanda sangat bagus, tapi kalau kena reject ya kita udah tahu kurang lebihnya dia bisa retest atau area support mana lah yang berpeluang untuk di visit sama si Cardano ini teman-teman, untuk bearish skenario-nya gitu ya. Next ini untuk ada atau Cardano secara time frame 15 menit gitu ya. Jadi kalau misalkan secara 15 menit juga di sini kita bisa lihat dari pergerakan terakhirnya, akan coba saya hubungkan ya. Di sini adanya trendline support, kita bisa lihat beberapa kali kena touch di sini, and then mendapati reaksi teman-teman ya dari ada atau Cardano atau dari buyersnya lah ya, mengangkat harganya. Kemudian dari bagian atasnya coba saya hubungkan juga. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya beberapa kali ini udah di testing, kena reject ya, di sini juga kena reject, and then terakhir kali ini sempat lumayan struggling and then akhirnya mampu break out gitu ya. Nah, pertanyaannya seberapa tinggi dia bisa lanjut naik? Oke. Jadi untuk short termnya time frame 15 menit kita bisa token saya gunakan rectangle di sini menjadi area highest-nya dia ya di sini. Nah, precisely kisaran situ dia kena reject nih teman-teman. Di box warna orange ini di sekitar 0,46 sampai 0,4625 dolar. Ya, precisely di sekitaran situ kita bisa lihat dengan precisely kena reject teman-teman. Ini berapa kali coba percobaan kena reject, dan sekarang ini lagi testing EMA 34 dan 55 secara time frame 15 menitnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir, maka ya ini precisely dia sudah ngetes bahkan sampai retracement 0,3-nya nih teman-teman di sini. Atau sekitaran 0,4527 nih. Ya, kita bisa lihat di sini udah sempat retest kemudian mantul gitu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area yang sangat-sangat berpeluang untuk di testing, istilahnya target koreksi normal lah. Ini mungkin dia naiknya impulsif kemudian turunnya ini secara perlahan gitu kayak anak tangga, dan ini bisa juga menjadi opportunity kalau misalkan tekanan buyers ini masuk lagi, ya udah dia bisa melanjutkan penguatannya kembali ya. Di beberapa area ini bisa diperhatikan terlebih dahulu seperti 0,4527, 0,449 dan 0,4464 dolar. Ya, itu bisa diperhatikan untuk beberapa area target supportnya dia. So kalau misalkan kita berbicara oke, dari sini dia mampu ya bertahan, kemudian dia mampu naik bahkan breakout, next target kisaran berapa bro gitu kan, biasa yang ditanyain seperti itu. Oke, maka kita ataupun saya pribadi juga bisa menggunakan bantuan kakek Fibo ya teman-teman. Sebentar, and then yap, kita menggunakan dari swing high-nya dia ke swing low terakhirnya dia. Nah teman-teman ya, so kalau misalkan kita perhatikan pun ya di sini adanya, ini akan coba saya pakai warna merah aja ya teman-teman biar nggak, nah biar berbeda gitu ya. Tadi kan warna putih di sini untuk target normal koreksinya, kemudian untuk resistennya kita bisa lihat ya. Ketika memang dia udah koreksi nih drop kemudian lanjut naik, di box warna kuning yang tadi sudah saya sampaikan itu precisely di antara retracement 0,5 dan 0,6 ya. Kita bisa lihat nih ya di rentan area ini nih ya, menjadi area bisa dibilang krusial dan resisten cukup kuat pada pergerakan si ada atau Cardano itu di sekitar 0,459 sampai 0,4648 dolar. So kalau misalkan let's say good news scenario-nya dari sini kemudian yang mau membreak gitu ya, next target kisaran berapa bro? Kita bisa menggunakan ya sebentar nih saya hapus dulu. Oke. Seperti retracement 1,2 atau sekitar 0,495 dolar, retracement 1,6 atau sekitar 0,51 dolar teman-teman ya. Dan next lagi di retracement 2 atau sekitaran 0,5285 dolar. Nah, kalau misalkan kita lihat ke samping pun ya, apakah area situ juga sebelum menjadi area resisten? Kita lihat aja dari pergerakan sebelumnya nih, kita geser sedikit aja teman-teman. Kalau mau ngecek gitu ya, di sekitaran ini nih, oke kita coba tarik ke samping teman-teman. Oke, ya di kisaran area situ sebelumnya menjadi area resisten juga pernah ya, dan juga menjadi area support. Kita bisa lihat nih, ini sempat jadi resisten. Ya ini juga sempat ada resisten, kemudian dia drop signifikan tuh ya teman-teman di kisaran area sini. Kemudian sebelumnya jadi support juga ya, sebelum turun lagi. Oke ya, berarti sebelumnya di support dan resisten. Next lagi atasnya sedikit lebih atas di retracement 1,6 atau sekitar 0,51 dolarnya. Oke, kita hubungkan ke samping dan ya precisely kita bisa lihat ya di kisaran area itu sebelumnya memang menjadi area resisten yang cukup kuat untuk Cardano akhirnya bisa drop lagi sekitar 0,51 dolaran. Ya itu udah istilahnya
kalau dilihat dari pergerakan sebelumnya pun ya cukup valid gitu ya, masuk akal. Oke, kita geser dulu ya biar gampang ini geser-geser chartnya ke time frame sedikit lebih besar, time frame 30 menit. Nah, kita lihat ya, next lagi target nih di sini retracement 2 atau sekitar 0,5285. Oke, kita geser sedikit di sini teman-teman. Nah, ini precisely ya, kalau kita geser ke samping sedikit, nah kita lihat nih. Ini pada pergerakan terakhir kalinya itu 19 Agustus ya, 18-19 Agustus 2022. Ini kita lihat ya di box warna orange ini ya, next targetnya. Sebelumnya ini pernah juga menjadi area support. Oke ya, di flip menjadi resistance, and then ketika dia drop, pullback sedikit, boom ya, drop atau dump signifikan. Ya dari sini nih, saya buletin teman-teman. Ya kita bisa lihat ya, tekanan seller terakhir kali masuk situ dan drop signifikan sampai bawah teman-teman. Ya berarti memang di box ini mungkin akan coba saya ganti juga dengan warna hijau. Nah, dia dengan area ini menjadi ya memang benar-benar area target resisten yang bisa dibilang resist 3 yang sangat kuat lah. Ya untuk pergerakan si Cardano, kalau memang good scenario yang tadi itu terjadi gitu ya, dia bisa lanjut a breakout untuk visit beberapa next target area yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, ini warnanya akan saya ganti-ganti aja ya, beda-bedain biar nggak pusing lihatnya teman-teman, nggak nyaru jadi satu ya. Jadi palingan itu aja yang nanyain kalau good news scenario-nya si Cardano ya, dia mampu koreksi normal kemudian lanjut breakout, next target kisaran berapa aja sudah saya informasikan secara lebih detail buat teman-teman sekalian. Nah, balik lagi ke trade plan kalian masing-masing untuk pada koin ADA atau Cardano ini ya. Jadi jangan bergantung kepada saya hanyalah sharing outlook yang saya lihat. Oke, seperti ini kurang lebih yang pengen saya bagikan ya. Selebihnya is up to you guys gitu ya, seperti apa dalam memanfaatkan peluang pada ADA atau Cardano ini ya. Jadi so far ya masih so good lah untuk ADA atau Cardano, dia tidak create yang namanya lower low ya, perlahan dia mengalami kenaikan dan didukung juga dengan Bitcoin yang sedikit recovery. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.